Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur cerita film trilogi pertama dari sequel Planet of the Apes. Will Lordman diperankan oleh James Franco adalah seorang ilmuwan yang mencoba mencari penawar untuk menyembuhkan penyakit yang belum bisa disembuhkan. Will tak mungkin menguji cobakan penawar hasil penelitiannya ini langsung pada manusia sebelum semuanya dipastikan aman untuk manusia. Penawar ini harus diuji cobakan pada kera terlebih dahulu. Tak ada yang mengira kalau percobaan ini ternyata menjadi awal dari munculnya pemimpin sebuah revolusi yang memutarbalikkan semua yang ada. Gak usah lama-lama lagi, dan inilah alur cerita selengkapnya dari film Rise of the Planet of the Apes. Sebelum dimulai, saya nggak akan lupa untuk mengingatkan untuk kalian bahwa konten ini berisi full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena pengalaman menonton filmnya secara langsung terlebih dahulu tak akan didapatkan jika kamu sudah tahu spoiler filmnya. Tapi jika kamu masih ngeyel buat lanjut nontonnya, maka jangan skip video ini. Tonton sampai akhir videonya. Sebelum lanjut, mari subscribe channel Cerita Film agar kamu gak ketinggalan video-video menarik yang membahas tentang film lainnya. Dan sekarang mari lanjut ke ceritanya. Film dibuka dengan pemburuan para kera di hutan. Para kera ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan percobaan eksperimen para ilmuwan untuk penawar penyakit tertentu. Mereka berlanjut pada penelitian, di mana simpanse percobaan ini diberi nama Break Ice. Break Ice di sini perempuan, dan diperlihatkan simpanse menunjukkan kemajuan karena sudah bisa menyelesaikan permainan Lucas Tower hanya dengan satu dosis yang diberikan oleh Will. Will kemudian langsung melapor pada Steve Jacob tentang keberhasilan ini. Jacob kemudian mengizinkan Will untuk melakukan percobaan kepada manusia, namun ia harus mendapatkan perizinan kepada para dewan, serta Jacob harus melihat sendiri hasilnya terlebih dahulu. Berlanjut pada presentasi Will tentang terobosan vaksin yang ia berikan kepada simpanse 112. Vaksin itu bernama ALZ-112. Nah, di sini vaksin ini dapat merangsang otak makhluk hidup untuk meregenerasi sel atau membantu sel menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, vaksin ini dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Di sisi lain, simpanse memberontak untuk dibawa keluar kandangnya. Break Ice kemudian mengamuk dengan mengacaukan seisi laboratorium. Singkat cerita, Break Ice ini menghancurkan ruang presentasi Will dan Jacob yang terpaksa ditembak mati oleh polisi. Jacob yang terlanjur kecewa kepada Will menyuruhnya memperbaiki kekacauan ini agar tidak terjadi kembali di kemudian hari. Saat kembali di lab, Franklin dan Will ternyata baru menyadari bahwa Break Ice saat dibawa ke lab dalam kondisi sedang hamil. Dan pemberontakan Break Ice tadi itu adalah bentuk ketidakmauan anaknya untuk dilukai. Franklin memberikan vaksin ALZ-112 kepada Will karena saat ini Will harus merawat anaknya dari Break Ice di rumah. Sesampainya di rumah, Will memperlihatkan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Will sangat kaget karena simpanse ini bahkan mengerti bahwa dot bayi itu untuk alat minum susu. Padahal simpanse ini umurnya masih kurang dari seminggu. Kemudian kita diperlihatkan ketika tahun kemudian, di mana simpanse ini diberi nama Caesar. Caesar di sini sangat cerdas sekali, karena di umur 18 bulan ia bisa menghafal 24 huruf, dan di usia 2 tahun Caesar dapat menyelesaikan puzzle anak. Berumur 8 tahun, di umur 3 tahun sekarang ia bahkan mengerti bahasa isyarat. Kesimpulannya adalah Caesar ini mewarisi kecerdasan vaksin ALZ-112 dari ibunya Break Ice yang bermutasi secara alami. Karena penyakit Alzheimer ayahnya Will ini semakin parah, maka Will terpaksa mencuri vaksin itu. Sesampainya di rumah, langsung menyuntikkan serum itu ke ayahnya dengan harapan bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer-nya. Keesokan harinya, ayahnya bahkan bisa mengingat cara memainkan piano dengan baik. Di sisi lain, Caesar pergi ke rumah tetangganya karena ia ingin bermain bersama anak-anak yang lain. Namun Caesar
malah dipukuli oleh ayah mereka dan diusir. Caesar yang terluka menjadi sangat paranoid untuk keluar rumah, dan karena luka di kaki Caesar itu lumayan dalam, ia terpaksa harus dibawa ke dokter hewan yang berada di kebun binatang. Dokter hewan itu bernama Caroline Aranha. Caesar yang sangat menyukai dokter itu menyuruh Will untuk dinner dengannya melalui bahasa isyarat. Singkat cerita, Caesar yang sangat ingin keluar rumah akhirnya dituruti permintaannya oleh Will dengan membawanya ke Redwood. Di sini Will melepaskan Caesar untuk bermain-main menikmati alam di sana. Kemudian terjadi time jump 5 tahun kemudian, di mana keadaan di sini sudah berubah karena Will sudah menikah dengan Caroline. Caesar di sini juga merasa ia juga ingin mempunyai kehidupan seperti Will. Ia juga tidak mau dianggap sebagai hewan peliharaan lagi. Kemudian Will membawa Caesar ke perusahaan tempat Will bekerja, dan juga di tempat Caesar ini dilahirkan. Ibu Caesar bernama Breakes yang tewas setelah melahirkan Caesar. Caesar juga diberitahu bahwa ia mempunyai gabungan gen pintar ibunya dengan ALZ 112 yang membuat Caesar ini jauh lebih cerdas dari simpanse lain. Karen ternyata baru tahu mengenai hal ini dan khawatir pada psikisnya Caesar. Keesokan harinya, Caesar lalu berusaha mengingatkan Charles cara memakai karbu yang baik. Berlanjut pada penelitian Will mengenai antibodi yang disuntikkan ALZ 112, di mana Charles ternyata hanya sembuh sementara. Setelah itu Charles tetap kambuh lagi. Alzheimer-nya sekarang malah semakin parah. Di sisi lain, Charles yang kembali kambuh, Alzheimer-nya ini malah dimaki-maki oleh tetangganya karena merusak mobilnya. Caesar yang tidak terima langsung keluar rumah dan mengancam tetangganya itu serta menggigit jari telunjuknya. Sementara kejadian itu, Caesar langsung dibawa ke penangkaran hewan agar tidak mengganggu warga sekitar. Will yang sangat keberatan dengan hal ini, namun ia harus tetap mematuhi peraturan dan mengikhlaskan Caesar. Di sini Caesar malah dikurung dan bahkan diperlakukan tidak baik, layaknya hewan liar. Di sisi lain, Will berusaha memujuk kembali Jacobs untuk vaksin ALZ 112, yang dimana ia baru jujur kepada Jacob bahwa ia melakukan tes langsung ke ayahnya dan berhasil, walaupun hanya sementara efeknya. Nah, di sini vaksin ALZ 112 masih belum sempurna karena antibodinya masih dapat mengalahkan virus itu. Tapi apabila vaksin ALZ 112 ini berhasil disempurnakan, otomatis itu akan membuat suatu terobosan baru karena si vaksin ini dapat meningkatkan fungsi kognitif atau meningkatkan kecerdasan musikal. Singkat cerita, Jacob kembali mempercayai Will untuk terobosan baru ini. Di sisi lain, Caesar sangat tersiksa di penangkaran hewan karena untuk memakan saja ia diberikan setumpuk sampah menjijikan. Caesar juga disiksa dan disemprot air hingga tidak bisa bernafas oleh salah satu penjaga yang bernama Landon. Saking rindunya Caesar terhadap rumahnya, ia pun hingga menggambar jendela kamarnya. Berlanjut pada Will yang mengambil beberapa simpanse lagi untuk diuji tes ALZ 112. Di sini yang menemukan simpanse bernama Koba, dan ia memilih Koba sebagai bahan uji coba tes revisi vaksin tersebut. Namun pada saat tes vaksin baru yang kini menjadi ALZ 113, terjadi sebuah kecelakaan kecil karena si Koba kejang-kejang yang membuat selang gas vaksinnya terlepas dan Franklin tidak sengaja menghirup gas tersebut. Di sisi lain, Caesar bertemu dengan banyak sekali kera yang ditahan di sana. Kera-kera ini dipimpin oleh satu kera lagi yang bernama Rocket. Kemudian Rocket terlibat pertarungan dengan Caesar. Namun mereka dipisahkan oleh London dengan Dibius. Berlanjut pada Koba yang berhasil menuliskan nama Jacob di papan tulis yang mengaritkan vaksinnya berhasil meningkatkan fungsi kognitifnya si Koba. Namun di sini Franklin yang merasa habis terpapar virus 113 itu malah mulai menandakan gejala seperti batuk-batuk berdarah. Karena Will tidak bisa menunggu lama lagi, ia pun terpaksa mencuri kembali
virus yang terbaru itu, yaitu ALZ-113, untuk memvaksinasi ayahnya yang semakin parah. Di sisi lain, Caesar ternyata bisa berkomunikasi dengan salah satu kera tahanan yang bernama Maurice. Maurice adalah jenis orang utan, di mana ia mengerti bahasa isyarat karena pernah tampil di sirkus. Caesar juga mengetahui bahwa satu persatu kera di penangkaran itu dibawa ke perusahaan Genesis, dan itu adalah perusahaan yang sama tempat Will bekerja. Keesokan harinya, Caesar yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Will. Namun di sini Caesar tetap tidak bisa bebas dari sana karena sudah sangat muak dengan semuanya. Caesar kemudian mencoba mencari celah di tempat itu, dan satu-satunya jalan adalah lewat atap. Caesar juga mempunyai rencana untuk membebaskan si gorila yang selalu terkurung di sana, dan intinya adalah ia akan membawa seluruh kera untuk pergi ke Redwood untuk hidup bersama dan bebas. Keesokan harinya, si London kembali menyiksa para kera dengan menyetrumnya. Caesar yang tidak terima langsung menarik temannya London. Namun sebenarnya niat Caesar ini hanyalah mengambil pisau lipat yang ada di kantong orang itu. Singkat cerita, pada malam harinya Caesar dapat membuka kunci kandangnya dengan pisau itu dan membebaskan si gorila. Si gorila pun sangat senang dan berterima kasih sekali kepada Caesar. Sekarang tinggal membawa si Rocket untuk patuh kepada Caesar. Di sisi lain, Will berusaha memasukkan ALZ-113 dengan harapan akan jauh lebih baik lagi berkembang untuk kesembuhan ayahnya. Namun ayahnya meninggal beberapa hari kemudian. Will kemudian langsung pergi ke lab untuk memberitahu pembatalan uji coba virus ALZ-113 karena jelas vaksin itu stabil pada kera tapi tidak pada manusia, bahkan bisa dibilang sangat berbahaya. Namun di sini Jacob tetap memilih untuk melanjutkan proyek ini. Di sisi lain, Franklin yang penyakitnya makin parah berusaha memanggil Will di rumahnya, namun karena tidak ada orang, ia pun lewat pintu belakang dan tanpa sengaja menyemprotkan darah ke tetangga Will. Kemudian siang harinya, Will kembali ke penangkaran untuk menebus Caesar pulang. Namun di sini, Caesar tidak mau pulang dan memilih untuk tetap di sana karena ia mau membebaskan para kera di sana, sekaligus memimpin mereka untuk pergi dan tinggal di Redwood. Pada malam harinya, Rocket disuruh Caesar memberikan makanan berupa biskuit ke seluruh kera yang ada dan untuk mendeklarasikan kepemimpinan Caesar. Pagi harinya, si Maurice memberitahu bahwa percuma memimpin sekumpulan kera karena mereka itu kebanyakan bodoh dan tidak memiliki gen yang sepintar Caesar. Kemudian tanpa sengaja, Caesar melihat password untuk membuka pintu itu dan berusaha untuk mengingatnya. Pada malam harinya, ia berhasil membuka pintu itu sekaligus membuka jendela di atap penangkaran. Caesar pun pergi ke rumahnya untuk mengambil ALZ-113 di kulkas dan kembali ke penangkaran untuk memberikannya kepada seluruh kera. Hingga pada keesokan harinya, para kera mulai mematuhi setiap perintah dari Caesar. Berlanjut pada produksi ALZ-113 yang akan diperjualbelikan di seluruh dunia. Dan sisi lain, Franklin ditemukan tewas karena terkena virus ALZ-113. Berlanjut pada Caesar yang mengajak Landon ini berduel di area penangkaran. Singkat cerita, Caesar bertarung dengan Landon dan untuk pertama kalinya Caesar dapat berbicara. Kemudian Landon dilumpuhkan dan diletakkan di kandang. Caesar kemudian membebaskan seluruh kera dari kandangnya. And this is the time London dibunuh dengan cara disemprot air bersama dengan aliran listrik. Di sini Caesar ingin menyelamatkan Cornelia karena sudah diambil oleh perusahaan Genesis. Sontak itu membuat Caesar marah besar dan memerintahkan seluruh kera untuk pergi ke Genesis. Will yang merasa curiga ada yang tidak beres langsung menelepon pusat penangkaran, namun tidak ada jawaban. Berlanjut pada Caesar yang membagi tugas kepada kera. Will yang baru saja tiba di penangkaran sangat kaget menemukan mayat Landon, dan untungnya
teman Landon ini masih hidup dan memberitahu bahwa para kera sekarang bisa berbicara dan bahkan sudah bebas pergi dipimpin oleh Caesar. John Landon, ayah dari Landon ini, datang bersama polisi untuk menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan Caesar memimpin para kera. Di sisi lain, kera yang sudah menjara Genesis untuk membebaskan para kera termasuk Cornelia dan Koba. Jacob kemudian diberitahu bahwa virus itu berbahaya karena jika terkena manusia dapat berakibat kematian. Seperti Franklin, Jacob kemudian ketakutan berhasil diamankan oleh polisi. Para kera kemudian membebaskan saudaranya yang berada di kebun binatang. Singkat cerita, karena pasukan Caesar semakin banyak dan kuat, kini saatnya untuk menjalankan rencana utama, yaitu untuk pergi ke Redwood dengan melewati Golden Gate Bridge, San Francisco. Singkat cerita, para kera berhasil mengalahkan polisi di kota dan menerobos masuk ke jembatan karena tidak mungkin asal terobos. Jadi para kera diperintahkan untuk berpencar ke atas dan ke bawah jembatan. Di sini, Will juga berada di jembatan untuk menemui Caesar. Di sini terjadi peperangan hebat antara pihak kepolisian dengan para pasukan Caesar yang berusaha menerobos jembatan. Namun di balik barbarnya para kera ini, mereka tetap tidak diizinkan oleh Caesar untuk membunuh. Di tengah peperangan, secara tiba-tiba Jacob datang untuk menembaki para kera menggunakan helikopter. Sontak itu membuat gorila ngamuk. Singkat cerita, helikopter itu jatuh, namun gorila tewas terkena tembakan. Caesar tidak mau mengeksekusi Jacob dan membiarkan si Koba yang membunuh Jacob. Will kemudian mengejar para kera itu ke Redwood untuk menemui Caesar. Sesampainya di sana, kita bakal ditemui oleh si Koba. Caesar kemudian datang dan Will meminta maaf kepada Caesar atas kesalahannya. Will sempat mengajak Caesar untuk pulang, namun Caesar menolaknya karena kini ia sudah berada di tempat yang seharusnya dan ia juga sudah mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin para kera. Jelas ini membuat Will kaget karena Will dengan bangganya melepas Caesar untuk menjadi seorang pemimpin. Film pun ditutup dengan Caesar dan beberapa kera lainnya yang berdiri menatap San Francisco. Film ini mempunyai post-credit scene yang memperlihatkan tetangganya Will yang tadi sempat terkena bersin darah oleh Franklin yang terinfeksi ALZ-113. Tetangga Will ini sudah menunjukkan kasus yang sama seperti Franklin, dan yang lebih mengerikan lagi, ia bekerja sebagai pilot yang berarti ALZ-113 itu bisa saja menyebar ke seluruh dunia. Dan itulah alur cerita selengkapnya dari film Rise of the Planet of the Apes. Untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dan tulis di kolom komentar jika kalian ingin diceritakan film kelanjutannya dari Caesar ini. Dan sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.